taziah. Yang kedua yang akan disampaikan adalah Mukarramul Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fudhali. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi bani Hashim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila manhajil qawim salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ladzi yaqifuna al-ibadu baina yadayhil qa'im. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innahu may ya'ishu minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para habaib yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, tokoh dan pemuka agama, seluruh panitia beserta jajaran, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia, memperbaiki akhlak dan kepribadian manusia, karena pada saat itu manusia sudah jauh daripada ajaran rasul-rasul sebelumnya. Dan ini dinyatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka Rasulullah diberikan sebuah konsepsi suci yang dinamakan kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat, Al-Quran 6666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasikh mansuh, dan 66 ayat tasbih, zikir, istighfar dan doa. Genap menurut Ibnu Abbas ayat dalam Al-Quran 6666 ayat. Hafal? Bo hafal bo? Bapak kalimah hafal pak? Memang otak kita diajak ngampal sudah tumpul, sebab yang penuh di otak hutang. Motor bagus, mobil bagus, gak taunya banyak. Makanya naik motor bagus juga tiap bulan ngelamun. Kata tetangga, pak kok ngelamun motor bagus, ini motor bapak. Bukan, motor siapa? Motor si Aang. Mobil si Aang. Aang mana? Aang Suran. Sehari-hari penuh gelimangan hutang. Bajunya bagus, gak taunya boleh ngutang, berarti badan kita diselimutin
kenceng jawabnya yang ngerasa mah. Pulang ke rumah duduk di kursi, kursinya boleh ngutang berarti kita ngedudukin. Masuk kamar tidur spring bed, spring bednya boleh ngutang berarti kita nidurin. Kursi hutang, lemari spring bed, motor, mas kawin. Ada yang di mas kawinan dihutang ada. Ya kalau perempuan nyari itu nggak masalah, atas nama cintrong. Mas kawin dihutang bayar separuh, tapi malam pertama diancam kata bininya, awas jangan semua, separuh aja. Dan 6.666 ayat itu konsepsi yang sudah lengkap. Aspek kehidupan, tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik dalam Quran sudah lengkap. Ma farratna fil kitab, kata Allah, tidak ada satupun yang terlewat dalam Al-Quran, semua sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jawabnya kurang kompak. Ayo yang semangat, apalagi yang muda-muda, ayo semangat. Kecuali yang sudah supo, yang sudah tua, walaupun semangat gak paseh. Kalau yang muda kan gagah Allah, kalau yang tua yoyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini diturunkan hari Jumat ba'da asar ketika Rasul melaksanakan haji wada. Jibril menyampaikan wahyu, Islam telah sempurna, agama kita telah lengkap. Konsepsi Al-Quran ini kitab yang mengatur tatanan kehidupan manusia, pedoman bagi kita. Jikalau ingin selamat, ikuti Quran. Kalau ingin selamat, petunjuknya kita ikuti. Hitam kata Quran, kita harus ikut hitam, merah ikut merah, putih ikut putih, kuning ikut kuning. Kalau kita ingin selamat, maka ikutilah aturan-aturan yang diatur oleh kitab suci Al-Quranul. Terus Pak, jawabnya yang kompak terus. Nah begitu, yang ceramah sama yang jamaah kudu kompak. Kalau jamaahnya duduk, yang ceramahnya kudu. Nah, bangkunya muter. Masya Allah. Bu, terus ini terus. Iya, saya mesti nanya. Saya tidak boleh ngambil keputusan sendiri, harus bijaksana. Karena jamaah sama penceramah itu kan sepasang, kayak langit sama bumi sepasang, dan semua yang Allah ciptakan sepasang. Langit bumi, barat timur, utara selatan, sorga neraka sepasang semua. Kursi juga sama meja sepasang. Ini kursi belum ada pasangannya nih, kursi belum ada. Insyaallah. Bo, kalau ingin selamat, Quran kita ikuti. Satu diantaranya instruksi Quran, wahai para wanita, pakai jilbab tutup aurat. Maka kalau wanita mau selamat, dia tidak akan berani membuka auratnya. Tetapi gara-gara transportasi budaya, informasi yang mudah didapat lewat media,
Akhirnya yang kuat pengaruh TV, karena siang malam pagi sore yang kita lihat adalah TV. Quran gak pernah dibuka, pengajian seminggu sekalipun kadang-kadang banyak alfa. Akhirnya dalam dada kita lebih kuat pengaruh media daripada pengaruh Al-Quran. Ujung-ujungnya ngakunya Islam, rambutnya terurai, ujung-ujungnya ngakunya Islam, celananya pendek. Betul, betul. Ya Allah, dikasih nasihat gak mempan. Kata Kiai, neng sini neng, ada apa Pak Kiai? Itu rambut jangan terbuka begitu dong, celana pendek jangan dipakai dong, itu kan aurat, haram kau pertontonkan kepada laki-laki yang bukan muhrim, itu kan aurat, gak boleh dibuka-buka. Apa dia jawab? Kiai, emang masalah buat lo? Satu helai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim 5.000 tahun di neraka. Bu, perhitungan hari akhirat dengan dunia itu beda. Sehari di akhirat 1000 tahun di alam dunia. Dengan satu rambut saja berapa miliar tahun seorang wanita akan berkobar-kobar, badannya dimantap dan disantap oleh api neraka. Na'udzubillah min. Maka setelah maulid ini Bu, jangan lepas jilbab insya. Bu, jangan lepas jilbab insya. Ke pasar pakai jilbab, nengok mertua pakai jilbab, kondangan pakai duit, kondangan metong di rumah dandan rapi pakai jilbab, ntar kondangannya pakai duit, rapi jilbab, tutup aurat. Karena syariat yang Allah instruksikan kepada kita lewat Rasulullah seluruhnya itu jalbil masalih wa dar'il mafasid. Syariat itu menarik, mendatangkan kemaslahatan dan jauh menghindarkan daripada kerusakan-kerusakan. Jepang punya Toyota, betul. Jepang keluarkan Innova, Avanza. Di setiap mobil yang dia keluarkan ada buku pedoman, buku petunjuk. Sekian kilo servis. Kalau rusak ini perbaikannya begini, ini untuk begini, ini untuk ini untuk ini begini, ini begini. Tuh mobil kalau ikut aturan mulus selamat. Begitupun kita dikeluarkan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah, maka Allah berikan konsepsi yaitu Al-Quran. Apa kata Al-Quran kita ikut, haram kata Quran kita harus katakan haram, halal kata Quran kita harus katakan halal. Karena kehidupan manusia semua sudah lengkap aturannya dalam Al-Quran. Makan silahkan sesukamu, minum sekehendakmu, minum dan makan sekehendak kita, tapi makanan dan minuman itu mesti halalan thayyibah. Daging kambing halal, kebo halal, sapi halal, anjing haram. Jangan kayak si Elai nya, yang non muslim tuh si Elai suka makan anjing, tukang tambal ban. Anjing dimasukin karung, dipukulin, dimakan, di sate, dikasih tahu juga, Lai, itu anjing gak boleh dimakan, haram. Apa dijawab? Lah, menurut ajaran kami seluruh binatang yang ada di darat dan berkaki 4 itu halal dimakan kecuali kaki meja dan kaki bangku. Pan orang Batak mah beda intonasi bicaranya. Kalau kita mah berita, Batak mah berita. Kayak orang Batak dulu ngapel di Rawa Bogor, yang diapelin perawan 2 cakep-cakep, kata kita mah sedang-sedang dah. Ditanya sama bapaknya, gimana anak perawan saya? Waduh Pak, saya tidak menyangka dan tidak menduga ternyata anak perawan bapak dua-duanya sedeng-sedeng gitu Pak. Daging anjing haram, babi haram, awas haram. Sprite halal, Fanta halal, Aqua
halal tapi jauh. 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 Iya. Kasih. Jauh ya. Teh manis halal kalau ada. Susu apalagi halal kalau ada. Kalau ada. Diatur dalam Islam. Jangankan makanannya dan minumannya hadirin, tempat makan dan tempat minum saja sudah selesai aturan dalam Islam. Tidak boleh kita makan dan minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama sahabat Hudzaifah, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Janganlah kamu minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh kita minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan tidak boleh kita makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Maka sesungguhnya aniyah, tempat yang terbuat dari emas dan perak, gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak, lahum itu bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya di alam dunia, walakum fil akhirah. Kalau kita mau makan pakai piring emas, gelas perak, nanti di sorga. Amin ya rabbal. Nggak boleh bu, ya bu ya, nggak boleh pakai piring emas, gelas emas, piring perak, gelas perak. Hah? Kata ibu-ibu kagak punya. Lah Allah mah kalau mau jadiin orang kaya semenit kaya. Tidak boleh. Hah? Ya siapa tahu ibu diberikan oleh Allah kekayaan, harta melimpah ruah. Kalau nggak tahu kan, gua mau pakai piring emas, mau piring perak, siapa tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh haram, oh tidak boleh, oh ini aturan agama, ini aturan Rasul, ini aturan Allah, tidak boleh. Lalu saya punya rekan, punya sahabat rekanan bisnis orang China, namanya Liang Taibao. Ya. Dia punya istri namanya Chan Cebok. Nah, saya dikasih makan, saya dikasih buah-buahan, saya dikasih pisang, tapi wadahnya itu piringnya emas. Bagaimana itu cara makannya? Jangan langsung dari piring kita ambil kita makan, kita ambil simpen dulu di meja, dari meja baru kita ambil makan. Tidak boleh langsung dari piring. Terus ini terus. Ini melotot aja ngerti apa kagak sih? Melototnya jangan kegedean, saya takut bu. Inilah aturan Islam. Dan Quran itu mengumpulkan segala isi kitab terdahulu. Seluruh kitab yang Allah turunkan berikut suhuf berjumlah 104. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 Taurat, Zabur, Injil. Isi suhuf yang 100, isi Taurat, isi Zabur, isi Injil, majmu'atun fil Quran, dikumpulkan dalam Al-Quran. Isi Al-Quran majmu'atun fil Fatihah, Allah kumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Isi Al-Fatihah majmu'atun fil Basmalah, Allah kumpulkan dalam Basmalah. Isi Basmalah majmu'atun fi Ba'iha, isi Basmalah itu dikumpulkan dalam huruf ba-nya lafaz bismillah. Kenapa begitu hebat ba bismillah? Ba bismillah itu bikana makana wa biyakunu ma yakunu,
dengan kudrat iradat kula, kata Allah, sesuatu yang sudah terjadi terjadilah, wa biyakunu mayakunu, dan dengan kudrat iradat kula, kata Allah, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, maka akan terjadi. Sesuatu yang sudah, sesuatu yang sedang, sesuatu yang akan terjadi tidak akan pernah keluar daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Ini inti daripada ajaran seluruh isi kitab-kitab terdahulu. Semuanya Allah yang punya ketentuan. Betul, Bo? Ini panitia kan rencananya jangan hujan, jangan hujan, tapi kudrat idarat Allah menentukan hujan. Alhamdulillah. Orang yang beriman gak perlu merasa kecewa dengan ketentuan yang Allah berikan. Dek, jangan ribut dek. Hei, tatap mata saya. Jangan ribut ya. Awas. Kita boleh punya rencana, tapi Allah segala-galanya yang menentukan. Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Manusia boleh punya rencana, tapi berujung kepada hakikat. Allah yang punya ketentuan. Oh, kita kasih contoh dah. Orang punya rencana A, kalau kata Allah B, pasti B jadinya. Orang punya rencana B, kalau kata Allah C jadinya. Ada tukang ketupat sayur, dia berangkat dari rumah. Ada bu? Berangkat dari rumah habis subuh, sholat dulu, habis sholat dia berangkat. Di jalan ngomong begini, nih kalau gua semuanya habis nih sama modal-modal dapat 200.000, 125.000 modal, 75.000 untung. Rencana dia hari itu dapat duit 200.000, tapi ketentuan Allah lain. Dia lagi panggul keranjang, kesabot kontainer, keranjangnya hancur, dianya kegusur, ketupat sayurnya wacak-acakan. Kata dia, sungguh hancur harapanku. Ternyata yang nabraknya ini orang baik, yang nyerempet orang baik. Dia samperin, Pak maafin saya, lu bawa mobil kira-kira ini juga udah boleh ngira-ngira Pak, lu nggak ngelihat gua kelihatan Pak, tapi gimana saya nggak bisa mengendalikan. Nih Pak saya kasih Pak 100.000. Apa 100.000? Ketupat gua nu acak-acakan, keranjang gua hancur, jidat gua jendol. Nih saya tambahin Pak 100.000 lagi. Waduh 100.000 keranjang gua gimana? Tambah lagi 100.000. Nih jidat gua kudu ke dokter. Tambah lagi 100.000, jadinya 400. Rencana dia dapat duit 200, ketentuan Allah harus 400 saja dapatnya, walaupun mesti keserempet kontainer dulu. Pas mobil kontainer berangkat mah ketupat dipungutin lagi, keranjang yang penyok dia jejak pakai kaki bener lagi, pala yang jendol kompres air hangat kempes. Pulang ke rumah jam 7 udah nyampe. Waalaikum mama. Waduh, kata bininya waalaikumsalam. Udah pulang jam segini udah pulang. Iya, dapat milik gimana? Ketupat masih ada, jam segini udah pulang. Biasa jam 10, jam segini udah nyampe. Jangan berisik, abang keserempet mobil, yang nabraknya, yang nyerempetnya orang baik. Abang kasih duit 400.000, bininya spontan, alhamdulillah bang, mudah-mudahan besok keserempet lagi dah. Emang perempuan mah begitu, laki mau mati yang penting duit dia mah. 400.000 besok biasa aktivitas, berangkat, sebelum berangkat sholat dulu. Kalau kemarin sholatnya berdoa, ya Allah untungkanlah dagangan saya, ya Allah lakukanlah dagangan saya, ya Allah lariskanlah jualan saya. Hari ini ngedoanya lain, ya Allah mudah-mudahan saya lebih gede dari yang kemarin, mudah-mudahan saya dapat lebih dari yang kemarin. Kalau kemarin 400 ya mudah-mudahan 1 juta lah begitu.
dia jalan punya rencana akan dapat lebih daripada 400.000. Berangkat manggul keranjang, berangkatnya juga mikulnya nggak mau minggir ke tengah aja jalannya supaya keserempet. Sampai jauh dia bilang, nih romannya kagak ada nyerempet gua nih. Pas sudah mau nyampe ke tempat tujuan, tempat mangkal, ketabrak. Dia nggak tahu dari arah mana, nyungsep dia ke got. Sambil nyungsep dia ngomong, wah pasti lebih gede dari kemarin ini. Nggak taunya pas dia bangun, tukang beca yang nabraknya. Boro-boro lebih gede, pulang modal juga kagak. Dalam kehidupan pasti akan selalu terjadi sesuatu yang kita rencanakan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita rencanakan hasilnya lebih memuaskan daripada perencanaan. Wahai orang yang beriman, ketentuan Allah itu segala-galanya mutlak. Ketentuan Allah itu segala-galanya harus kita terima. Karena satu di antara ajaran iman, satu di antara rukun iman, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Orang yang beriman mesti menerima terhadap ketentuan dari Allah, baik dan buruk, benar dan salah, itu semua Allah yang punya ketentuan. Malam ini saya tidak pernah punya agenda catatan hidup kalau harus berkumpul dengan orang Rawabokor. Ibu dan bapak pun mungkin tidak pernah punya agenda akan bertemu dengan saya. Panitia tidak pernah punya keinginan kalau mesti turun hujan jamaah di jalan. Tapi ini ketentuan Allah, kita terima. Dan hujan yang turun tidak akan pernah mengurangi khidmat dan pahala kita dalam rangka mengagungkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Tang, Madun, jangan ribut Tang, Neng, jangan berisik nih, udah gede nih. Ini udah berbulu, lu mah diam, jangan ribut. Saya bocah. Dia bocah, biarin. Bo, ini hujan, gerimis, maulid tetap agung, betul? Tiap tahun kita besarkan, kita mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Rasul manusia biasa, Rasul manusia yang luar biasa, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Ketika dikandung Ibunda Aminah perutnya tidak membesar. Ketika dilahirkan Aminah tidak menjerit, tidak menangis, tidak merasa sakit. Jujur saya tanya ibu, jawab bu, ngelahirin sakit apa kagak? Kenapa tiap tahun bunting mulu? Kagak bisa jawab perempuan. Mengheran perempuan. Ada lagi yang aneh, berantem tiap hari sama laki, bunting tiap tahun. Dia bilang kagak usah aneh sama saya mau berantem tiap hari, bunting tiap tahun, wajar. Saya mah pan yang berantem atasnya, bawahnya mah damai kan. Ya Allah, Ibunda Aminah melahirkan tidak menjerit, tidak mengeluarkan tenaga. Begitu lahir Rasul tidak ada darah setetes pun, tidak ada air ketuban. Begitu lahir makhtun, sudah dikhitan. Begitu lahir mukahalan, matanya sudah diberikan sifat. Begitu lahir maktu asyurroh, tali pusarnya sudah rapi. Begitu lahir tidak menangis, tidak menjerit. Tapi kalimat takbir yang dibaca oleh Rasul, mata memandang ke angkasa, bibir Rasul tersenyum, aroma wangi tercium. Rasul tidak menangis tapi menggelegarkan asma Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata. Ternyata takbir yang dibaca oleh Rasul menghancurkan dan membinasakan musuh-musuh Allah. Kurang lebih 300 berhala di sekeliling Baitullah jatuh berguguran. Pasukan Abraha dengan tentara bergajah yang berniat akan menghancurkan dan merobohkan Ka'bah, di tengah jalan dihadang oleh pasukan Allah yang dinamakan burung ababil.
Di Persia, Persia itu Iran saat ini, ada kerajaan besar yang dipimpin oleh raja kafir yang bernama Kisra Anusirwan, penyembah api. Api dianggap Tuhan oleh mereka. Ketika Rasul dilahirkan, wartajja iwanu Kisra wa huwa jalisu fatimal qaumun nutqaw wa aqla wa khamidat naru farisaw wa tabaddada minhum jam'an wa shamla. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika Rasul dilahirkan membaca takbir, ternyata Raja Kisra Nusirwan wartajja iwanu Kisra wa huwa jalisu fatimal qaumu nutqa wa aqla. Raja Kisra Nusirwan ketika duduk di singgarsananya goyang, pasukan dan bala tentaranya bisu, tidak bisa bicara. Wa khamidat naru farisa wa tabaddada minhum jam'a wa shamla. Di Persia ada api ratusan tahun tidak pernah dipadamkan karena dianggap Tuhan. Begitu Rasul dilahirkan membaca takbir, api itu padam seketika. Dahsyat luar biasa, hebat luar biasa, ajaib Allah tunjukkan di hadapan seluruh musuh Allah ketika dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka kita berkumpul mengagungkan beliau. Kita punya sebuah harapan di akhirat nanti disyafaati oleh beliau. Amin, Mbok. Karena kalau kayak kita ingin selamat daripada kobaran neraka tanpa syafaat Rasul, rasa-rasanya wallahu a'lam. Betul. Kita mau bawa sholat ke hadapan Allah, ya Allah ini sholat saya ya Allah, saya ingin mendapat rahmatmu dan fadlmu sehingga teriring ke surgamu ya Allah, ini sholat saya. Pan sholat kita mah cuman badannya doang madhab ngiblat, hatinya mah gentayangan. Betul Pak? Yang punya empang sholat, habis nanam ikan, usolli fardal asri arba'a rakaat mustaqbilal ka'bah, Allahu akbar, hujan, waduh ikan gua tuh, badan sholat madhab kiblat, hati di empang. Betul Bu? Ibu mau nyambel nih, kemana ulekan sama coetnya, puyang amat pala gua, mana ini ulekan sama sambal, buset dah kagak ketemu. Salat dulu salat asar, usolli fardul asri arba'a rakaat mustaqbilal ka'bah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ulekan sama coet dipinjam si Asma, gua lupa. Tuh salat kita bawa sedekah ke hadapan Allah, ya Allah ini sedekah saya. Alah, pan sedekah kita masih sisa. Betul. Bikin rumah 1 miliar seorang selesai, tapi masjid Pak sekampung kagak selesai. Setiap Jumat ada kotak jariah yang dimana dananya untuk kemaslahatan masjid. Bapak sudah tahu itu ladang sodako, tapi kalau mau Jumat di rumah kan ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Itu yang dibawa ke kantong buat jariah hari Jumat yang berapa? 1.000 pengen ke surga 1.000. Ya Allah, maka untung kita dijadikan umat Rasul, di mana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang sudah ziarah ke makam Rasulullah. Di atas makam beliau terpampang satu hadis beliau, kata Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan berlaku untuk ahli kabair, orang yang melakukan dosa besar pun yang penting iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, percaya kepada syafaatnya Rasulullah. Jangankan yang sholat walaupun gak khusyuk, jangankan yang sedekah walaupun ala kadar, pelaku dosa besar pun kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada syafaatul uzma Rasulullah, orang tersebut akan dipindahkan dari kekalnya neraka, diangkat masuk surga dengan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka terus maulid tiap tahun, jangan bosan-bosan Bu.
tapi tolong jangan sampai sekedar seremoni rame maulid kumpul bareng-bareng, kita aplikasikan apa yang dibawa oleh Rasul. Di awal tadi sudah kita bicarakan bahwa instruksi Rasul syariat itu untuk kemaslahatan kita. Yang maulid cinta Rasul, wujudkan cinta kita. Kalau Quran bicara aqimis sholat, dirikanlah sholat. Yang cinta Nabi nggak bakal berani ninggalkan sholat.